Seringkali bukan faktor luar yang membuat kita datang terlambat ke ibadah. Kalau kita mau menguji hati kita sendiri, seringkali kitalah yang tidak memprioritaskan pertemuan ibadah, temu Tuhan. Padahal kita mengharapkan banyak hal terbaik dari Tuhan, sedangkan kita memberikan yang kurang dari yang terbaik. So Kejisians, if we don't have the sense of what is important, then we must relearn. Kejisians, mari kita mulai saling menghargai dan menghormati orang lain, bukan karena hanya status sosial, suku, senioritas, fungsi dan jabatannya di dalam gereja. Di tempat ini, status kita semua sama. Kita adalah anak-anak Allah dan Allah adalah Bapa kita. Sebagaimana kita belajar saling mengasihi tanpa syarat, mari kita mulai belajar respect to others tanpa batasan. Thanks to God, dengan teknologi, hidup kita jauh lebih mudah. Kita harus menguasai gadget, dan bukan sebaliknya. Ingat, hashtag kita, cantik alami laku. Catat, ketik, alami, dan lakukan khotbah. Kita catat khotbahnya, kita renungkan, kita bagikan kepada orang lain, dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. So Kejisians, the whole service is from the beginning to the end. Dengan kita juga percaya bahwa our God is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last, from the start to finish. Kita juga harus percaya juga bahwa ibadah kita keseluruhannya itu memiliki kuasa yang dapat mengubahkan hidup kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik sesuai dengan rencananya. So Kejisians, don't ever underestimate His powers. Are you ready, Kejisians? Come on in. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung di ibadah online KJC Surabaya. Buat saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali join ibadah ini, kami mengucapkan selamat bergabung. Saudara-saudara, kalau saudara ingin mengetahui lebih lanjut tentang KJC ini hadir setiap jam 4 sore di channel ini supaya kita bisa beribadah bersama. Dan lebih lanjut lagi, saudara bisa cek dan follow IG kami, ada di @KJC_Surabaya. Kalau saudara ingin didoakan mungkin, atau saudara ingin bertanya-tanya, saudara bisa langsung DM di situ. Dan buat Kejisians yang sudah lama di mana kita tidak berjumpa sekian lamanya, untuk update-update informasi KJC tetap sama, silakan ditengok, sering-sering ditengok Instagram kami @KJC Surabaya. Dan hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh our home pastor Hizkia Setiawan. Saya berharap saudara, kita bukan hanya menerima sesuatu lewat ibadah online ini, saya berharap kita menerima banyak-banyak berkat rohani, di mana itu sangat diperlukan saat-saat ini untuk membangun iman kita kepada Yesus Kristus semakin kokoh di tengah-tengah keadaan yang kurang menyenangkan seperti hari-hari ini. Dan saudara, di kesempatan ini juga akan ada pentahbisan MCP, ada 3 MC yang lahir di KJC. Ini adalah berita baik di tengah-tengah kondisi yang setiap hari ada aja berita buruk, ini adalah berita baik buat kita semua. Lahir 3 MC, kita akan tabiskan bersama-sama, saya akan panggil. Yang pertama MCP Andre Setiawan dengan MC Milo, Messiah Lover. Yang kedua adalah Wang Jujang Rinsep Darmawan dengan MC BC Build and Click, Believe and Understanding in the Lord for Christ Likeness. Dan yang ketiga adalah MCP Ruben Apriliawan dengan MC Citos, Christ the Only Savior. Kejisians, kalau kita sudah melihat ada 3 MCP baru, mari kita terus support mereka, kita doakan mereka di dalam tugas pelayanan mereka di KJC. Saya mau mengundang Hizkia Setiawan untuk berdoa buat MCP baru kita. Oke, Kejisians, kita akan sama-sama berdoa buat mereka. Andre, Jiang, dan Ruben, selamat melayani, selamat mengembalakan domba-domba yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kalian. Dan biarlah hikmat Tuhan, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kalian dalam mengembalakan. Yuk kita berdoa. Kejisian saya undang, Kejisian walaupun ada di rumah, arahkan tangan. Karena ini bukan sekedar sesuatu yang kita buat dan tidak memiliki makna. Kita menunjukkan sebuah support buat kita mendoakan mereka. Oke? Kita arahkan tangan kita buat mereka. Bapa di sorga, aku berdoa buat
mereka ini, buat anak-anakmu, putra-putramu ini Tuhan, buat Andre, buat Jiang, buat Ruben yang akan memasuki di dalam pengembalaan mereka, di MC yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya hikmat-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan, kiranya anugerah-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Aku berdoa kiranya kasih-Mu yang menggerakkan mereka dalam mengembalakan domba-domba yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan mereka. Mereka mengembalakan dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Mereka mengembalakan dengan kasih yang dari-Mu Tuhan. Memimpin domba-domba-Mu ini Tuhan, menuju kepada kebenaran-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kekudusan-Mu, mengenal satu pribadi, gembala agung yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kami dan sudah bangkit dari maut. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran-Mu penuh dalam mulut mereka Tuhan, hikmat-Mu menuntun mereka dalam setiap perjalanan pengembalaan mereka Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Kami percaya Tuhan setiap mereka mengembalakan, setiap mereka mengajar, mereka memuridkan dengan kuasa otoritas dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus mengajar dengan penuh kuasa, mereka pun akan mengajar dengan penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pelipat gandaan terjadi Tuhan. Ini bukan akhir dari pengembangan kami Tuhan, tapi ini adalah awal dari pengembangan kami Tuhan. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan melalui keberadaan mereka Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengembalakan Andre, Jiang. Oke, Shalom KGCians. Saya harap dimanapun kalian semua berada, mungkin ada lagi di rumah, mungkin ada di luar rumah, tapi sama-sama sekarang kita udah masukin minggu keempat kita ibadah online di KGC. Gak kerasa udah sebulan karena kondisi yang gak kunjung mereda, tapi kita semua berdoa yang terbaik buat Indonesia, yang terbaik buat Surabaya, biar kondisi ini segera pulih dan kita bisa bersama-sama lagi berkumpul untuk beribadah. Satu hal yang kita percaya bahwa di kondisi yang seperti ini kita gak boleh panik. Kita jangan panik, kita punya Tuhan yang besar, yang berkuasa, dan kita percaya bahwa Dia adalah gunung batu pertahanan kita, Dia benteng pertahanan kita, dan Dia tempat perlindungan kita. Amin. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Come on. Defender, the warrior who fights for every right, so I can win victorious. The Lord is my rock, my fortress of power, deliver my soul and relieve my fear. Now I am free, I'm free indeed. You give me the victory in every season, raise me up to be who you want me to be. I'll be who you want me to be. And it's time I celebrate, you are the reason my soul will sing the greatness of who you are, the greatness of who you are. Oh, oh. Come on, can you sense? The Lord is my rock, my fortress of power, deliver my soul and relieve my fear. Now I am free, I'm free indeed. You give me the victory in every season, raise me up to be who you want me to be. I'll be who you want me to be. Anytime I celebrate, you are the reason my soul will sing the greatness of who you are,
of who you are. Oh, oh. Oh, oh. And if our God is with us, nothing can be against us. For our God is with us forever. Whoa. And if we were to stumble, I know there'll be no danger. For our God is with us forever. Come on. And if our God is with us, nothing can be against us. For our God is with us forever. Oh, and if we were to stumble, I know there'll be no danger. For our God is with us forever. You give me the victory in every season. Raise me up to be who you want me to be. I'll be who you want me to be. Yeah, yeah. And each time I celebrate, you are the reason my soul will sing the greatness of who you are. The greatness of who you are. And if our God is with us, come on. And if our God is with us, nothing can be against us. Oh, oh. Our God is with us forever. Our God is with us forever. And if we were to stumble, I know there'll be no danger. For our God is with us forever. He's with us forever. Tuhan, kita taklukkan dunia karena Dialah yang terhebat, namanya Yesus Kristus. Oh, oh, oh. Come on everybody, sing it out. Yesus, kau perisai dalam hidupku, kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kaulah yang terbaik, kuasamu sempurna. Ku bersorak serukan kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, Kau terhebat.
Haleluya. Kau yang terhebat. Shout it out, come on. Whoa, whoa. Kau yang terhebat Tuhan. Yesus kau layak. Terima segala puja. Come on. Whoa, Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa selamanya di dalamku. Kau terhebat, bersorak. Katakan kau terhebat, bersorak. Tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebab mengucap syukurlah Engkau dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Kristus di dalam Tuhan kita. Haleluya. Hidupku yang telah ku lewati tak lepas dari kasih-Mu. Nafas hidup yang baru itu semua dari-Mu. Berkat demi berkat-Mu Kau sediakan pada waktu-Mu. Semuanya Kau berikan bagi yang percaya. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku. Tak pernah ku kekurangan. Sebab Kau Allah penyediaku. Ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku. Oh, thank you Jesus. Let's sing church. Berkat demi berkat-Mu Kau sediakan pada waktu-Mu. Semuanya Kau berikan bagi yang percaya. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna dalamku. Tak pernah ku kekurangan. Sebab Kau Allah penyediaku. Ini yang ku punya, ucapan syukur dari hatiku.
ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Oh, sebab Kau Allah penyediaku, ini yang ku punya. Ucapan syukur dari hatiku. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami bukan hanya bersyukur Tuhan, tapi jiwa kami menyadari bahwa penyedia kami itulah adalah penyelamat kami. Dan Dia hidup, Dia bangkit dan hidup. Karena itu jiwa kami bersorak-sorai. Engkau hidup Tuhan, Engkau bangkit. Karena itu kami mau memuji nama-Mu. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Mari naikkan pujian, Dia layak terima pujian. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, oh praise forever to the King of Kings. Come on, praise Him, musicians. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, oh praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. Amen. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truths of hope shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, it is freedom I am free.
Haleluya. Kami nyatakan Kau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja alam semesta yang tinggalkan tahtanya, datang ke dunia untuk mencari manusia yang berdosa, menebus setiap dosa manusia, mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit, mengalahkan maut dan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya di dalam namanya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya salibmu. Terima kasih Kau kalahkan maut Tuhan dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Berfirman pada hari ini, nyatakan isi hatimu, biar kebenaranmu sendiri yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Biar kebenaranmu sendiri Tuhan yang mencelikkan mata kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami semakin teguh berdiri, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Kegisian Shalom. Ini sudah minggu keempat, tadi sudah dikatakan oleh Ekli. Minggu keempat kita beribadah secara online. Dan saya mewakili home pastor, tim leader dan leader-leader yang lain. MC pastor juga saya mewakili mereka. Saya katakan saya kangen sama saudara. Saya rindu sekali bersekutu, kita ibadah. Dan tapi tetap saya percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya kan? Dimanapun Kegisian berada, kami rindu kalian. Ya kan? Mungkin pakai hashtag nanti ya, kami rindu. Kita rindu sama-sama. Yang rindu di rumah bisa angkat tangan, tangan-tangan duanya sama-sama angkat tangan. Terus angkat tangan saudara, ya jangan turunkan, sama-sama angkat tangan semuanya yang di rumah. Dan sama-sama katakan, oh aku rindu. Oke, ya supaya di rumah aja nggak gabut saudara. Oke, minggu lalu kita mendengarkan sermon yang luar biasa dari Pastor Nancy, ya kan, tentang bahwa tantangan itu akan selalu ada. Tantangan itu selalu ada menghampiri kita tanpa permisi juga. Saya juga 2 minggu lalu juga menyatakan seperti itu. Tapi satu hal yang Pastor Nancy kemarin sampaikan adalah Tuhan beserta dengan kita dalam setiap tantangan itu. Bahkan Tuhan melalui tantangan itu kita menghasilkan buah. Ya kan? Buah itu menjadi sempurna, kita menjadi utuh, dan kita tidak kekurangan satu apapun. Wah, dan hari ini kita sama-sama merayakan tentang hari kebangkitan Kristus. Resurrection Day, di mana Kristus bangkit dari maut. Ya kan, Dia disalib, Dia dikuburkan selama 3 hari dan Dia bangkit dari maut. Ini adalah satu momen yang spesial, satu momen yang luar biasa bagi perjalanan iman kita. Dari perjalanan iman kita, iman percaya kita pada Tuhan. Tanpa kejadian ini, tanpa momen ini, kepercayaan kita nothing saudara. Dan hari ini kita sama-sama belajar. Jadi saudara tetap cantik ala Miracle kalau di rumah. Jadi nanti bisa di-sharingin di keluarga, sama waktu nanti MC juga bisa di-sharingin kan, dapat apa. Dan saya meng-encourage saudara-saudara Kegisian yang ada di rumah, ambil Alkitabnya, ambil HP-nya, mulai buka Alkitab, sama-sama baca. Ya kan? Sama-sama baca ya, sama-sama baca. Saya yakin saya baca di sini, Kegisian juga baca di rumah. Oke? Kita buka di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 10. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 10. Saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya akan bacakan buat Kegisian, dan Kegisian di rumah juga ikut baca ya, ikut baca. Supaya firman itu juga masuk dalam kehidupan kita. Oke, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu tentang Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. So, kurang lebih tahun 2005. Kurang lebih tahun 2005. Ada satu statement yang cukup viral pada waktu itu, yang dipopulerkan oleh salah satu hostnya, seorang komedian, di dalam acara yang cukup populer juga waktu itu. Nama acaranya adalah Empat Mata. Dan nama hostnya adalah Tukul Arwana. Tukul Arwana. Nah, statement yang dia ucapkan itu adalah bukan yang bukan yang itu, saudara. Yang lagi viral itu adalah gini, kembali ke laptop. Nah, ini sempat viral pada waktu itu. Tujuan kata-kata kembali ke laptop itu adalah sebuah teknik komunikasi yang bertujuan mengembalikan sebuah percakapan, sebuah diskusi, sebuah wawancara kepada satu topik yang semula. Supaya apa? Supaya seketika pembicaraan sudah mulai melebar, dikembalikan lagi ke topik yang semula sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang tajam dan berguna di dalam pembicaraan itu. Sama halnya dengan Paulus. Paulus membuka pasal ini dengan kata gini, dan sekarang. Paulus membuka pasal ini dengan kata dan sekarang. Itu artinya Paulus ingin meminta sebuah attention dari jemaat di Korintus. Dia yang pengen nih, dan sekarang, coba dengar. Artinya gini, setelah kata ini, pesan yang disampaikan oleh Paulus itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Apa sih yang disampaikan oleh Paulus setelah itu? Pesannya gini, berisi seperti ini. Mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Ini yang paling penting. Mengingatkan Injil yang telah aku beritakan kepadamu. Yang menarik adalah di dalam terjemahan ESV dan NIV itu menggunakan kata remain. Nah, kata ini bukan sekedar kata remember, ingat gitu kan. Oh, kamu ingat nggak tentang ini? Oh ya, aku ingat. Bukan cuma gitu, saudara. Kalau saya cari di Google Translate dan ini penjelasan secara panjangnya, penjelasan secara lebih luasnya adalah gini. Saya sudah artikan pakai dalam bahasa Indonesia. Remain artinya terus ada, terutama setelah orang atau hal yang serupa atau terkait lainnya tidak ada. Jadi Paulus sedang menekankan, hey jemaat di Korintus, ingat ini. Ingat, kamu apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, mau semua orang pergi dalam kehidupanmu, apa yang selama ini kamu pegang ini udah nggak ada semuanya. Zaman sudah mulai berubah, musim sudah mulai berubah, segalanya sudah mulai berubah. Tapi satu hal ini kamu mesti pegang teguh, yaitu adalah Injil Kristus. Injil yang mengatakan seperti apa? Injil yang mengatakan bahwa Dia mati untuk dosa-dosa kita. Karena gini, Injil itu bukan cuma sekedar suatu bahan khotbah, suatu bahan ceramah yang bisa kita nikmatin tiap hari Minggu. Injil bukan sebuah bahan presentasi yang kita bisa nikmatin melalui YouTube, podcast yang kita dengar dari pastor-pastor yang luar biasa. Injil bukan seperti itu. Karena Injil
adalah dasar dari perjalanan kekristenan kita. Injil itu bukan tentang langkah-langkah A, B, C, D, E. Enggak. Injil itu dari A sampai Z. Semuanya kekristenan itu adalah dasarnya adalah Injil yang disampaikan oleh Paulus ini. Jadi gini, Injil yang seperti apa yang dinyatakan oleh Paulus? Selanjutnya dikatakan gini, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Injil tidak hanya mengajarkan bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita menjadi hidup yang baik, tetapi Injil menyatakan bagaimana Tuhan membebaskan kita dari kebinasaan dan memberikan kita kehidupan. Itu Injil. Itu Injil yang sedang disampaikan oleh Paulus. Karena gini, ini Injil, ini inti dari kekristenan kita, saudara. Karena Injil itu dari masa lalu, dari masa sekarang sampai yang akan datang. Kan ditulis juga seperti ini. Injil yang kamu terima masa lalu, yang dalamnya kamu teguh berdiri masa kini. Oleh Injil itu kamu diselamatkan di masa depan. Di kehidupan kita yang akan datang, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, pertanyaannya lagi nih. Mari kita sama-sama renungkan hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah pemberitaan tentang pengorbanan Kristus ini masih menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, atau menjadi sesuatu hal yang biasa saja dalam kehidupan kita? Oh ya, saya sudah sering dengar ya, Yesus kan mati buat dosa kita, dan kita sudah sering sekali mendengar tentang hal itu, dan kita menganggap itu sudah hal yang biasa saja. Well, COVID-19 ini itu membawa dampak yang negatif. Banyak sekali membawa dampak negatif dalam kehidupan kita. Perekonomian slow, kita mesti di rumah aja, ya kan? Sudah mulai bosan sekali, kayaknya seluruh YouTube kita sudah tonton semua, seluruh film di Netflix kita sudah nonton semua, ya kan? Semua pohon mangga buah-buahnya di depan sudah kita makan semua, gitu kan? Bahkan daunnya kita buat alapan mungkin, sudah saking nggak tahunya kita mesti berbuat apa. Tapi gini, saya yakin di setiap kehidupan saudara itu pasti ada satu hal yang mendatangkan dampak positif dalam kehidupan saudara. Salah satunya saya sharing ya. Salah satu dampak positifnya adalah gini, beberapa pertemuan yang membuat saya pulang lebih malam itu jadi nggak ada. Jadi nggak ada, karena digantikan oleh pertemuan-pertemuan via online. Pakai Zoom dan pakai aplikasi yang lain. Ya kan? Digantikan dengan itu. Nah, itu berdampak pada istri saya. Karena saya sering pulang, jadi kira-kira jam 5:30, jam 6 saya sudah sampai di rumah. Karena saya sering pulang cepat, istri saya akhirnya sering buat masakan buat saya. Wah, jadi dia masak sekali. Wah, tambah lama, masakannya tambah jago, saudara. Mulai tambah enak, mulai beragam. Masakannya yang awalnya dia tidak pernah masak, dia masak sekarang buat saya. Ditambah lagi ada pakai vitamin C, vitamin cinta gitu kan. Wah, luar biasa. Ini ada buat istri saya. Alright. Jadi istri saya jadi jago memasak, dan satu kali waktu dia masak gitu, dan dia menyampaikan satu statement yang luar biasa menurut saya. Dia bilang gini, ternyata aku ini punya talenta untuk memasak. Cuma selama ini masih belum pernah digali. Nah, karena sekarang ini aku sering masak, jadi tergali dengan sendirinya. Sampai akhirnya aku lama-lama bisa masak. Nah, sekarang gini saudara, mari sama-sama kita renungkan. Apa yang selama ini kita gali dalam kehidupan kita? Apa yang selama ini kita ingat-ingat, kita hidupi dalam kehidupan kita? Apakah kita selalu menggali tentang Injil yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita? Atau kita menggali hal yang lain? Mari kita sama-sama renungkan ini. Kadang-kadang gini, kehidupan rohani kita menjadi stuck. Karena apa? Karena kita lebih tertarik untuk menggali apa yang membuat kita semakin besar. Bukan menggali yang membuat Yesus semakin besar dalam kehidupan kita. Kita lebih fokus untuk menjauh, apa yang bisa membuat aku bisa semakin berkembang ya. Apa yang membuat aku bisa semakin hebat. Apa yang membuat aku semakin pinter. Apa yang bisa membuat bisnisku semakin
luas, apa yang bisa membuat koneksiku semakin luas, apa yang bisa membuat apapun tentang kita, bukan tentang Yesus. Bukan tentang Yesus. Karena gini, padahal kekristenan bukan saja hanya buat ini, buat Tuhan semakin terkenal dalam kehidupan kita. Bukan saja hanya untuk itu aja ya, tetapi tentang apa yang Tuhan telah lakukan, telah buat dalam kehidupan kita, sehingga karyanya nyata dalam kehidupan kita. Kita mesti sibuk, kemarin Pastor Nancy juga menggunakan kata ini, kita mesti sibuk dengan Kristus. Mengarahkan hati kita, mata kita, seluruhnya, fokus kita kepada Kristus saja. Kadang-kadang kita bingung dengan cara apa ya supaya ibadah kita tambah rame, bisa heboh, bisa meriah dan segala macam. Tidak salah. Sampai sekarang pun saya belajar, saudara. Sampai sekarang pun saya sering belajar sama leader-leader saya, sama Pastor Andrew. Saya sering belajar, saya sering tanya, saya sering diskusi, saya sering lihat podcast juga. Saya baca buku juga. Saya belajar dari Pastor Yosia, Yusuf juga. Saya pun belajar. Tidak salah untuk mengembangkan talent kita, skill kita. Itu tidak salah. Tetapi apa yang selama ini yang sebagian besar kehidupan kita yang kita kejar, apakah hanya kita mengejar skill kita atau kita mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita untuk mengejar Kristus? Karena gini saudara, kita sering terjebak untuk menggali bagaimana cara menjadi orang Kristen yang baik. Dan kita lupa menggali kehidupan yang sejati itu seperti apa. Kita melupakan hal itu. Kita berusaha untuk gimana ya supaya aku jadi, no. Arahkan hati kita. Ini yang Paulus bilang. Ini yang Paulus ingin ingatkan dan mesti kita benar-benar hidupi di sini. Remain, harus tentang itu. Yesus mati untuk dosa kita. Injil yang ini yang Paulus ingin jemaat di Korintus ingat. Yesus mati untuk dosa kita. Nah masalahnya gini, kita bisa melihat bahwa pengorbanan Kristus itu begitu luar biasa, begitu indah. Kita bisa melihat hal itu ketika kita bisa melihat betapa akutnya dan betapa jijiknya dosa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita gagal menaruh dosa pada tempat yang semestinya. Kadang-kadang kita membungkus dosa dengan rapi, dengan indah, dengan cantik, yang sering kita sebut dengan kompromi. Kita ngomong bahwa wow, semua orang melakukan seperti ini. Ya, kita kan mesti toleran. Ya namanya manusia, ayolah kita mesti terima. No. Dosanya kita harus benci. Kita harus meletakkan dosa pada posisi yang sebenarnya. Jangan ditinggi-tinggikan. Taruh di posisi yang sebenarnya, yaitu di bawah. Karena dosa itu akut. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi gini, kadang-kadang kita gagal untuk mengenal Injil. Kadang-kadang kita gagal untuk mengarahkan hidup kita pada Injil. Karena kita terlalu banyak kompromi dan kita tenggelam pada dosa kita. Tenggelam pada kelakuan-kelakuan dosa yang selama ini kita masih sayang untuk melepaskannya. Hari ini. Kalau saudara mengerti betapa akutnya dosa dalam kehidupan kita. Dan betapa indahnya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita akan diubahkan. Harusnya gini. Dosa membuat kita melakukan pengejaran yang hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Dosa hanya akan membuat kita melakukan pengejaran untuk kesenangan diri kita sendiri. Untuk memuaskan hasrat diri kita sendiri. Tapi percayalah saudara. Setiap pengejaran terhadap segala sesuatu yang di bawah kolong langit dan di atas bumi hanya akan membawa kita kepada kekosongan. Karena apa? Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan membawa kita pada kekosongan. Pertama kali Adam dan Hawa jatuh karena apa? Dia kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Hidupnya kosong.
dan akhirnya melakukan pengejaran yang ada di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Karena gini, kalau kita melakukan pengejaran kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhkan kita dan melimpahkan kita. Hidup kita berlimpah. Berlimpah dengan apa? Damai sejahtera dan sukacita. Hari ini Injilnya. Ini yang Injil yang mesti kita ingat selalu. Dia Raja, rela terpisah dari Bapaknya. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi satu dengan Bapa. Cawan murka Allah yang harusnya kita terima, Yesus gantikan. Di dalam salib, di dalam pengorbanan Kristus, itu adalah sebuah substitution, pergantian. Dia Allah yang tidak kenal dosa. Dia Allah yang mulia, yang tak bercelah, turun ke dunia, yang harusnya mendapatkan murka itu kita, yang mendapatkan kematian itu kita, tapi dia tukar dengan kehidupan yang kekal. Wow, it's the power of gospel. Ini adalah kekuatan Injil, keindahan Injil. Hidup kita diubahkan, hidup kita ditukar dengan Kristus. Selanjutnya seperti ini, saudara. Mungkin ada beberapa bapak-bapak, para bapak dan para suami yang ada di rumah, ya kan, yang menonton khotbah ini. Mungkin saudara-saudara berpikir begini, oh ya social distancing, di rumah aja gitu kan. Jadi kita nggak perlu ke mall. Artinya itu kita bisa jadi lebih hemat, bisa nabung dan segala macam. Tapi sabar dulu bro, sabar dulu sobat. Buat para suami dan para bapak-bapak, kita mesti waspada kepada satu sosok ini yang akan berdiri di depan pagar rumah sambil teriak, paket. Iya, istri nggak ke mall, tapi tangannya bergerilya, mulai cari barang-barang, mulai dari beli di toko sepeda aja gitu kan, atau semua ada di Shopee gitu kan. Semua akhirnya belanja online gitu kan. Istri-istri belanja online. Kita mesti perhatian itu bro. Jadi kalau lihat istrinya udah mulai diem, ajak ngomong, ajak masak gitu saudara. Biar nggak belanja online. Tapi nggak apa-apa lah, masa nggak boleh istri belanja online. Ya nggak apa-apa ya, kasih aja. Oke, banyak promo, asal promo kasih aja saudara. Oke, selanjutnya gini, di 1 Korintus 1 ayat 4 ngomong seperti ini. Bahwa tadi Injilnya adalah Kristus, bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Selanjutnya yang penting adalah bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara tahu yang terpenting di dalam belanja online itu apa? Yang terpenting adalah supaya barang yang dibeli itu bisa masuk, bisa kita terima. Itu yang pertama adalah struk pembayaran, bukti pembayaran. Yang kedua adalah alamat lengkap. Kalau nggak ada dua ini, barang kita nggak bisa di check out dan nggak bisa sampai ke kita. Sama halnya dengan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa dia sudah menang atas dosa. Dia sudah menebus kita dari dosa. Itu adalah bukti. Dan kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya itu tidak bisa dipisahkan. Karena gini saudara. Kebangkitan Kristus itu membuat penebusannya, karya penebusannya itu sah. Kalau dipisahkan antara kita sampai cuma berhenti, oh ya, yes, Kristus mati untuk dosa-dosaku. Aku tidak dapat maut lagi. Aku mendapatkan kehidupan yang kekal dalam kehidupanku. Aku sudah bebas dari semuanya. Kalau kita hanya berhenti di sana, kalau kita hanya berhenti di karya salib Kristus, listen to me. Kalau kita hanya berhenti sampai di sana, kita tetap menjadi orang yang berdosa dan salib Kristus tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya tanpa kebangkitan. Karena apa? Kita tidak mungkin diselamatkan oleh juru selamat yang mati. Kita tidak mungkin diselamatkan. Justru karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan maut. He has overcome the death. Itu yang membuat kita
karya keselamatannya sah di dalam kehidupan kita. Ini yang kita sama-sama rayakan sekarang. Tidak bisa ini. Tidak bisa kita cuma, oh ya kita berhenti dalam karya salib Kristus. No. Jika Kristus tidak bangkit, maka semua kepercayaan kita akan sia-sia. Karena kita tidak bisa dibenarkan oleh sosok penyelamat yang mati, tetapi Dia hidup yang membuat kita dibenarkan dan menjadikan kita putra dan putri kerajaan sorga. The resurrection of Christ is proof that He is God and He has overcome the death. Dia yang mengalahkan maut, hal yang paling akut dalam kehidupan kita, Dia sudah kalahkan. Makanya kematian Kristus tidak bisa dipisahkan dari kebangkitannya. Dan ada satu kejadian lagi yang membuat ini menjadi semakin sah, yang ini membuat semakin tidak tergoncangkan lagi, yaitu adalah apa? Peristiwa apa? Peristiwa Yesus menampakkan diri. Christ reveal. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Tidak bisa dipisahkan dari rangkaian karya keselamatan ini. Kelahiran, kematian, kebangkitan, Yesus menampakkan diri dan Yesus naik ke surga. Itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa bagian ini? Waktu Christ reveal himself kepada murid-muridnya, ini adalah satu hal yang menarik. Karena seperti ini, saudara. Dunia dan sejarah dunia itu tidak menolak bahwa ada satu pribadi yang namanya Yesus pernah hidup di dunia. Dunia tidak menolak. Dunia pun tidak menolak satu pribadi ini yang namanya Yesus ini itu pernah mati di kayu salib pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Dunia tidak menolak. Sejarah menuliskan. Semua orang tahu. Tetapi tentang kebangkitannya, semua orang mempertanyakan hal ini. Bagaimana bisa orang yang mati bisa bangkit pada hari yang ketiga? Ini nonsen. Ini omong kosong belaka. Maka dari itu, peristiwa Yesus menampakkan diri, Christ reveal kepada murid-muridnya, kepada beberapa orang, itu sangat penting. Paulus menuliskan gini, Yesus menampakkan diri sekaligus kepada 500 orang. 500 orang, itu kejadiannya waktu, kalau saudara baca di Yohanes 28, itu 500 orang yang melihat Yesus naik ke sorga. Ada 500 orang, jadi Yesus menampakkan diri kepada mereka secara berjamaah. Nah sekarang gini, yang pertama, kalau ini adalah sebuah kebohongan, gak mungkin, kalau ini ada sebuah rahasia, gak mungkin sebuah rahasia itu di-sharekan kepada 500 orang nih. Kayak Gisens yang princess pasti tahu, kalau rahasia semakin sedikit banyak orang, semakin aman rahasiamu. Bayangin, masa kalau sebuah rahasia ini sebuah konspirasi disebar sama 500 orang, percayalah dalam waktu hitungan jam ada 1.500 orang yang tahu tentang rahasia saudara. Ya kan? Jadi gini, kalau ini adalah sebuah rahasia, sebuah konspirasi, ini tidak mungkin Yesus menyatakan diri pada 500 orang. Satu itu. Yang kedua, kalau ini ngomong, halu mungkin, berarti halu berjamaah dong. Masa iya sih semuanya halu? Halu itu kan hanya dialami oleh satu atau dua orang. Masa iya sih 500 orang halu semua? Dan yang ketiga gini, Paulus sedang menekankan gini. Paulus kan nulis gini, Yesus menampakkan diri pada 500 saudara sekaligus. Beberapa mereka ada sampai sekarang dan beberapa dari mereka sudah meninggal. Paulus sedang menekankan gini, kalau kamu, kepada jemaat di Korintus ya, kalau kamu tidak percaya sama aku, nih, kamu buktiin, kamu coba lihat kepada 500 orang ini. Tanya sama mereka bahwa Yesus itu benar-benar bangkit enggak? Itu sama halnya tuh kayak gini saudara. Kalau saudara pernah buat skripsi, tesis atau disertasi atau sebuah makalah gitu, saudara akan buat di dalam makalah itu, terus ada saudara mengutip satu pernyataan dari ilmuwan atau penulis yang lain, dan di bawahnya itu ada footnote. Kalau bahasa Indonesia pakai ibid namanya.
Ya kan? Jadi tentang teori apa gitu ya, teori komunikasi. Jebret, di bawahnya itu pasti ada footnote-nya. Teori ini disampaikan oleh bapak ini. Disampaikan oleh doktor ini. Disampaikan oleh profesor ini. Jadi gini, sama halnya seperti itu. Kalau kamu gak percaya sama aku, nih aku punya referensi orang yang banyak sekali yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Dan dia mengalahkan maut. Paulus sedang menyatakan seperti itu. Dan yang selanjutnya seperti ini. Ini hal yang menarik. 500 orang disebut secara gamblang. Ada 2 nama yang dimention. Yang pertama, Kefas. Siapa Kefas itu? Kefas itu Petrus. Siapa Petrus itu? Petrus itu adalah murid Yesus yang paling jumawa. Ketika Yesus bilang, oh ya aku akan diserahkan dan aku akan mati, aku akan meninggalkan. Wah, dia ngambil Yesus dan bilang, Guru, sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkanmu. Semua ini akan meninggalkan kamu. Tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu. Saudara tahu apa yang terjadi berikutnya? Besok paginya ketika Yesus diadili, ketika Yesus ditangkap, dia ngikutin. Petrus mengikutin Yesus, tetapi Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia menyangkal karena apa? Karena ditanya oleh siapa? Ditanya oleh tentara? Ditanya oleh tim Jaguar? Enggak, saudara. Ditanya oleh tentara Romawi? Enggak juga. Dia ditanya oleh seorang hamba perempuan. Sudah hamba, perempuan lagi. Itu benar-benar enggak punya kuasa. Dan ditanya, loh kan om ini yang ikut dia. Langsung betul, bukan aku tidak kenal dia. Langsung kedandapan saudara. Petrus langsung menyangkal Yesus. Yang nanya siapa? Hamba perempuan. Betapa gociknya dia. Betapa pengecutnya dia. Padahal yang bertanya, oh sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Semua ini meninggalkan engkau. Aku tidak. Ditanya sekali aja. Yang ketiga itu. Boom. Dia langsung menyangkal Yesus. Orang yang seperti ini. Orang yang begitu pengecut seperti ini. Yesus menampakkan dirinya pada dia. Hidupnya dipulihkan. Dan dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Hidupnya diubahkan. Dia menjadi orang yang menyatakan Yesus adalah Tuhan dan berkuasa. Dia juru selamat. Dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan bagaimana akhir hidupnya? Bagaimana akhir hidupnya? Dia disalib terbalik. Akankah orang yang begitu pengecut seperti ini, kalau bukan benar-benar melihat fakta atau bukti yang benar-benar sah, akan melakukan hal seperti ini? Jangan Petrus. Selanjutnya kita ngomong yang lebih luas lagi. Seluruh murid Yesus hidupnya berujung dengan nestapa. Gak ada yang bagus hidupnya. Coba saudara renungkan. Oh ya itu mungkin konspirasi, dicuci otak dan segala macam, dikasih sebuah sogoan. Kalau kamu berbohong, kamu tak kasih ini ya. Tidak mungkin saudara. Akankah saudara menyerahkan nyawa saudara untuk sebuah kebohongan yang tidak memberikan keuntungan apa-apa buat saudara? Ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengubahkan kehidupan Petrus. Dia nyata, benar-benar nyata. Dan yang kedua adalah, sosok yang kedua yang di-mention oleh Paulus itu adalah Yakobus. Siapa Yakobus? Yakobus itu adalah saudara tiri Yesus. Jadi selama di dunia, Yesus punya saudara tiri. Ya kan, salah satunya adalah Yakobus. Jadi bukan Yakobus murid Yesus. Coba saudara bayangkan, kalau saudara punya ini ya, kakak atau adik. Saudara Kegisians sama-sama bertumbuh, mulai dari kecil sampai remaja, sampai besar. Dan mendengarkan pengajarannya, dan dalam pengajarannya selalu dia menyinggung bahwa dia adalah anak Allah. Yang artinya dia menyamakan dirinya pada Allah, bahwa dia adalah Allah. Apa yang ada di benak pikiran saudara? Menurut saya, Yakobus ini adalah orang yang paling tidak mungkin untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia bisa melihat kehidupan Yesus seperti apa. Walaupun Yesus ngejago ngajar, tapi ini kan aku tumbuh sama-sama loh. Tapi kok
Kok kayak gini? Loh, apalagi Yesus sudah mati. Susah untuk dia percaya. Kumpul tiap hari. Gini, tanggal 29 Maret, saya pertama kalinya saya khotbah di ibadah online seperti ini. Saya masuk YouTube, artinya beberapa teman saya bisa ngeliat saya. Nah, salah satu teman saya yang pada waktu muda, sekarang juga masih muda saudara. Waktu muda kami melakukan banyak hal. We are partner in crime. Kami mabok sama-sama, judi sama-sama, rokokan sama-sama, dan melakukan hal yang lain sama-sama. Apa reaksinya dia ketika ngelihat YouTube saya? Dia ketawa, nggak percaya. Saya bilang, lu tahu enggak? Dia bilang gini, lu tahu enggak? Waktu gua ngelihat YouTube lu, gua ketawa. Kok bisa ya kayak gini gitu? Bayangin. Saya bilang gini, ya kamu pasti waktu ngelihat saya khotbah, kamu pasti membayangkan waktu mabok sama saya. Iya, gua kayak gitu. Dia nggak percaya, bayangin. Dia yang nggak kumpul sama saya. Apalagi Yakobus, orang yang kumpul sama Yesus. Tidak ada landasan dia untuk percaya bahwa dia adalah Tuhan. Sampai akhirnya Yesus mati, dikuburkan. Hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia menyatakan diri pada Yakobus. Hidup Yakobus berubah dan dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara masih ingat? Pastor Nancy mention Yakobus minggu lalu. Siapa Yakobus yang dimention oleh Pastor Nancy? Dia adalah pemimpin umat Kristen Yahudi. Bayangin, bagaimana dia bisa jadi pemimpin kalau dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Hidupnya diubahkan ketika Yesus menyatakan diri dalam kehidupannya. Hidupnya diubahkan. Dia percaya sama Yesus dan dia jadi pemimpin. So, anyway, 2 minggu ke depan saudara akan belajar tentang surat Yakobus yang disampaikan oleh pastor-pastor yang luar biasa nantinya di tempat ini. So, stay tune, jangan kemana-mana, tetap hari Minggu lihat KGC, ya kan? Lihat YouTube-nya KGC. Dan gini saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara sekarang ini. Saudara mungkin dalam ketakutan, saudara mungkin dalam kecemasan. Saya yakin di rumah saudara lagi nonton ini di rumah, di warung kopi, di kafe, sama keluarga atau sendirian, dalam duka nestapa, dalam keadaan bersalah, merasa bersalah dan segala macam. Saya yakin Kristus yang sama, yang sudah menampakkan dirinya pada Petrus, yang sudah menampakkan dirinya, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan atas segalanya, itu juga menampakkan diri pada saudara hari ini. Menyatakan diri pada saudara hari ini. Kristus yang sudah mengalahkan maut dan yang harus kita ingat selalu, karyanya yang luar biasa. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Kita sama-sama baca di ayat yang 8-10. Ngomong seperti ini. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Siapa Paulus? Paulus adalah penganiaya orang Kristen, orang yang percaya pada Kristus. Dia adalah orang yang mengambil andil di rajamnya Stefanus, martir pertama. Dia adalah orang yang punya license, punya SIM, surat izin membunuh orang Kristen. Dia punya license. Artinya gini, dari profil ini ya, saya bisa tarik kesimpulan gini. Paulus sedang mengibarkan bendera peperangan sama Tuhan. Karena dia benci orang Kristen dan dia benci Kristus juga. Artinya apa? Kalau orang benci berarti apa? Perang. Gue gak mau. Bukan sekedar cuma oh ya lu beda ya sama gue. Bukan gitu, tapi dia attack, nyerang. Artinya Paulus mengibarkan bendera perseteruan dengan Tuhan. Paulus mengibarkan bendera perseteruan dengan Tuhan. Yang dia ajak berseteru adalah Allah semesta alam. Tapi apa yang terjadi? Waktu Saulus, awal namanya adalah Saulus, dia perjalanan ke Damaskus. Di tengah jalan, Yesus menampakkan diri sama dia. Dengan cahaya yang begitu terang, Saulus terjatuh. Dan Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
siapakah engkau? Tuhan? Saulus ngomong seperti itu. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Saulus ditemui Yesus. Yesus menyatakan diri pada Saulus pada saat itu. Pada saat dia mengibarkan bendera perang sama Tuhan. Yang harusnya sudah habis dia. Tapi gini, karena begitu besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Paulus, Tuhan menyatakan dirinya. Dan kasih karunia Tuhan itu mengubahkan kehidupan Paulus. Apa yang terjadi? Saulus menjadi Paulus. Dan Paulus menulis 2/3 dari kitab perjanjian baru. Dia yang tulis semuanya. Dan dia paling getol. Dulu dia adalah orang yang paling getol untuk persekusi orang-orang yang percaya pada Yesus. Dan dia ketika dia bertemu dengan Yesus, dia adalah orang yang paling getol untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Untuk menyatakan Injil yang luar biasa. Untuk menyatakan bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Hari ini saudara, kasih karunia yang sama juga berlaku dalam kehidupan saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara rasain. Mungkin sebelum isu pandemi COVID-19 ini saudara sudah merasa jauh dari Tuhan. Saudara sudah merasa bahwa aku sudah susah mau ke gereja dan segala macam, aku sudah enggan. Ditambah ini juga sudah online di rumah, dan saya yakin ini bukan suatu kebetulan kalau saudara dengar message ini, dengarkan pesan ini. Kasih karunia Tuhan yang sama yang akan mengubahkan kehidupan saudara. Sebagaimana Tuhan sudah menyatakan kasih karunia-Nya pada Saulus, dia diubahkan menjadi Paulus, menjadi rasul yang luar biasa, menjadi rasul yang militan. Kasih karunia yang sama juga nyata dalam kehidupan saudara, sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Saudara mungkin merasa bahwa gak ada yang bisa dipulihkan lagi dalam kehidupanku. Benar-benar jadi abu kehidupanku. Hey, you know what? He has overcome the death. Yang paling akut dia sudah kalahkan. Dan saya yakin dan percaya kehidupan saudara pun akan dibangkitkan hari ini. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara berada hari ini. Pribadi yang sama. Yang memberikan kasih karunia itu pada Paulus. Pribadi yang sama itu juga beserta dengan saudara. Kami sekeluarga itu memiliki satu tempat waktu weekend. Kami memiliki satu tempat yang kami senang untuk datang. Tiap weekend, hampir tiap weekend kami ke sana. Itu adalah Pakuwon Mall, saudara. Kami sering ke sana tiap weekend. Jadi setelah isu ini ya, COVID-19 ini, kami sudah nggak bisa ke sana karena kan mesti di rumah aja. Tapi pada satu hari saya saya harus ke sana karena saya harus membeli satu barang. Saya harus ke sana, mengharuskan saya ke sana. Jadi saya ke sana, tempat yang dulu bagi saya sangat menyenangkan, bagi keluarga saya sangat menyenangkan, berubah menjadi tempat yang menurut pandangan saya, jadi sedikit mencekam. Mengapa seperti itu? Beberapa tenan, beberapa toko tutup, beberapa lampu dimatikan, tiap orang jalan menggunakan masker, jalannya lurus-lurus aja, jalan cepat, dari saya lihat kanan kiri. Pun saya belanjanya itu sudah pokok cari barang A, B, C, D, E, sudah saya akan pulang. Tempat yang dulunya begitu menyenangkan, berubah menjadi mencekam. You know what? Pengejaran terhadap segala sesuatu di bawah kolong langit dan di atas bumi hanya membawa kita pada kekosongan. Karena apa? Semuanya bisa berubah. Bahkan langit dan bumi akan lenyap. Bahkan semuanya akan lenyap dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa koneksi saudara yang selama ini mensupport saudara sudah mulai mundur teratur. Mungkin beberapa supplier, beberapa langganan saudara sudah mulai menjauh secara teratur. Mungkin juga kehidupan keluarga saudara tambah lama kok tambah seperti ini ya.
Saudara berusaha melakukan segala sesuatu, berusaha untuk yang terbaik bagi kehidupan saudara. Hari ini yang saya tawarkan aja, saya sekali lagi, sama seperti 2 minggu lalu, saya tidak menawarkan cara-cara menjadi orang Kristen yang baik. Enggak, saya menawarkan Yesus yang sudah bangkit dari maut. Yang sudah mengalahkan hal yang paling akut dalam kehidupan kita. Kristus yang berkuasa, yang sanggup, yang akan juga sanggup memulihkan keadaan saudara dan saya. Selalu ingat, remain, selalu hidupi Injil yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dia mati dan dia bangkit bagi kita. Selalu ingat, walaupun semuanya berlalu, kembali kepada Kristus, kembali kepada Injilnya. Kembali kepada karyanya yang luar biasa. Gali dia lebih dalam lagi. Gali dia lebih dalam lagi, bertumbuh lebih dalam lagi, bertumbuh lebih kuat lagi. Ingat apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. He has overcome the death. Dia mengalahkan maut. Dan apa buktinya? Dia menyatakan pribadinya hari ini. Melalui firman-Nya yang dibagikan hari ini, sore hari ini. Dia menyatakan pribadinya. Dia menyatakan pribadinya untuk apa? Untuk menyatakan kasih karunia. Remain, overcome the death. Christ reveal dan kasih karunia. He is our rock. Remain, overcome the death. Christ reveal dan dia memberikan kasih karunia dalam kehidupan kita. He is our rock. Di mana saudara meletakkan dasar percaya saudara? Tidak perlu ke tempat lain. Injil sudah menjamin kehidupan kita dari awal sampai terakhir. Yang sudah kita terima, yang kita pegang teguh sekarang dan akan menyelamatkan hidup kita nantinya. Tidak ada yang di dunia ini yang bisa kita jadikan sandaran. Yesus, batu karang kita yang teguh. Di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada kekuatan, di dalam Dia ada hikmat, di dalam Dia ada kelepasan, di dalam Dia ada kelimpahan, damai sejahtera, sukacita. Di dalam Dia ada jawaban. Hari ini, dimanapun saudara berada, apapun kondisi saudara, saudara sudah Kristen sekian tahun, saudara sudah mulai suam-suam kuku, saudara mulai redup, iman saudara mulai redup, hari ini aku berdoa, Dia sudah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit dari maut. Atau saudara yang baru pertama kali mendengar bahwa Kristus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hari ini, dimanapun saudara, saya berdoa kiranya kasih karunia Tuhan membuka mata dan hati saudara untuk melihat bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Ambil saat teduh sejenak, tundukkan kepala. Dia hadir bersama saudara. Dia ada di tempat ini dan Dia ada juga bersama saudara. Kami nyatakan Kau adalah Tuhan kami, Raja kami Tuhan. Ucap syukur padamu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Oh ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Oh praise. Hallelujah. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Praise the Spirit. Three in one. Oh, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father.
Jesus. Hari ini firman Tuhan jelas sekali mengatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu tentang Injil yang telah kamu terima, yang kamu pegang teguh, dan sudah menyelamatkan kamu. Hari ini, terima karya salibnya yang sudah menebus kita dari dosa. Terima karya salibnya yang begitu indah, yang menjadikan kita jadi satu dengan Bapa, menjadikan kita putra dan putri kerajaan sorga. Dan terima kuasanya yang luar biasa, yang sudah membangkitkan Yesus dari maut. Dia mengalahkan maut, dan dia menyatakan diri dalam kehidupan kita untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Yesus, batu karang kita yang teguh. Jesus is our rock. Jika keyakinan hatimu sudah mulai goncang, jika mulai ada kepikiran, kayaknya kalau ada ini enak ya, kalau ada seperti ini enak ya, kayaknya aku mesti hubungin ini deh. Hanya dia yang bisa bantu aku, orang ini bisa bantu aku, cara seperti ini bisa bantu aku. So listen to me. Yang kita butuhkan hanya Yesus. Dia dasar yang teguh. Dia tidak digoncangkan oleh apapun. Bahkan hal yang paling akut pun dia sudah kalahkan. Dan hari ini, terima Yesus. Terima kuasa kebangkitannya. Terima kuasa pemulihannya. Dan terima kasih karunia-Nya. Jadikan dia benar-benar dasar dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap Kegisians dan setiap pendengar yang melihat acara ini, yang menonton acara ini, yang menonton ibadah ini, mendengar message ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya benar-benar Roh Kudus membukakan hati mereka, menyatakan bahwa Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami, dan Engkau sudah mengalahkan maut, dan kasih karunia-Mu itu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Aku berdoa buat setiap Kegisians yang di dalam tekanan, aku berdoa kelepasan terjadi. Aku berdoa buat setiap Kegisian yang dalam ikatan, kelepasan terjadi, pembebasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Buat Kegisian yang hatinya bimbang, hati mereka diteguhkan kembali karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Kami ucap syukur buat hari ini. Kami percaya hikmat-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Urapan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, kami percaya berkat-Mu limpah, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami. Dan setiap orang akan melihat Kristus dalam kehidupan kami dan memegang jubah kami dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang Kau sembah. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you, Kegisians.